warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu tentang pengumpulan dan penyajian data. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang data? Data itu pengumpulan informasi, Bu. Ya, betul sekali. Data adalah informasi yang diperoleh dari penelitian, observasi, atau pengamatan. Sekarang, Ibu punya contoh soal berikut ini. Dalam satu kelas terdapat 30 siswa. Dilakukan sebuah wawancara untuk pengumpulan data tentang hobi peserta didik dalam satu kelas, antara lain membaca buku, menulis cerita, menggambar, bernyanyi, dan bermain sepak bola. Setelah dilakukan wawancara, terdapat 5 anak hobi membaca buku, 5 anak hobi menulis cerita, 4 anak hobi menggambar, 5 anak hobi bernyanyi, dan 9 anak hobi bermain sepak bola. Dari permasalahan ini, sebutkan beberapa cara untuk pengumpulan data. Apa saja? Wawancara, angket, mengamati, dan tes, Bu. Ya, betul semua. Selanjutnya, untuk penyajian data, kita harus memasukkan data dalam bentuk tabel seperti ini. Tabel hobi peserta didik. Hobinya ada membaca, menulis, menggambar, bernyanyi, dan bermain. Jumlahnya membaca jumlahnya 5, menulis jumlahnya 6 anak, menggambar jumlahnya 4 anak, bernyanyi jumlahnya 5 anak, dan bermain sepak bola jumlahnya 9 anak. Jadi total 30 anak. Sekarang coba angkat tangan siapa yang bisa mengetahui arti dari tabel ini. Ya, Aluf, silakan. Nih, Saya, Bu, sebuah kotak-kotak yang sistematis, di atasnya diberi keterangan. betul sekali. Tabel sendiri yaitu cara penyajian data dalam bentuk beberapa tabel yang disusun secara sistematis atau secara rapi. Paham? Paham, Bu? Sekarang coba koreksi tabel ini. Apakah data yang ada di dalam tabel ini sudah cocok dengan data yang ada dalam soal? Sudah, Bu. Nah, kalau tabel sudah diisi, kemudian kita bisa menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam diagram batang. Sekarang coba sebutkan unsur-unsur apa saja yang ada dalam diagram batang. Saya, Bu, unsur-unsurnya itu ada judul, ada sumbu X dan Y, dan ada keterangannya. Nah, dari diagram batang ini kita bisa melihatnya dalam tabel. Judul diagram kita bisa tentukan data apa yang diinginkan atau diminta dalam soal. Untuk sumbu X dan sumbu Y, kita bisa masukkannya frekuensi dan data tiap bottom yang ada dalam contoh soal. Untuk frekuensi ini didapat dari tabel. Ada membaca, 5 anak menulis
Nah, menggambar 4, bernyanyi 5, bermain sepak bola 9. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, Ibu tadi kan memberikan contoh soal data tentang hobi peserta didik dalam satu kelas. Sekarang, ada yang bisa menyebutkan contoh lain data yang dapat disajikan dalam diagram batang? Saya, Bu. Ada tinggi badan dan berat badan, Bu. Nah, betul. Ada lagi contoh lain, yaitu bisa dalam pemungutan suara. Kita dapat melakukan voting terlebih dahulu. Kemudian data dapat dimasukkan dalam tabel diagram batang. Lalu kita bisa menentukan data mana yang lebih tinggi, sehingga kita bisa menentukan siapa yang pantas dan terpilih jadi ketua kelas. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, dari diagram batang ini, apa yang bisa kalian amati? Saya, Bu, dari diagram batang ini, hobi bermain sepak bola jumlahnya paling banyak, Bu. Apa ada jawaban lain? Ada, Bu. Hobi membaca dan bernyanyi peminatnya sama, dan hobi menggambar peminatnya paling rendah. Oke, benar semua. Itu tadi yang dinamakan dalam penafsiran data. Jadi penafsiran data itu kita menyebutkan informasi yang tidak ada dalam tabel. Kan di dalam tabel ini tidak disebutkan hobi apa yang paling banyak dan hobi apa yang paling sedikit. Kita bisa menyimpulkannya dalam diagram batang. Paham? Paham, Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Jadi untuk menyajikan data dalam diagram batang, pertama kita harus mengumpulkan data dalam diagram tabel. Lalu kita bisa menyimpulkan melalui diagram batang. Nah, benar sekali. Apa ada jawaban lain? Apa ada yang ditanyakan dari materi yang sudah dijelaskan hari ini? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan tercapai. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.